Gua Foni. Gua Aufa. Yuk cerita. Pikir-pikir dulu. Oh iya, pikir-pikir aja dulu. Hai semuanya. Hai semuanya. Balik lagi nih sama gua Foni dan Aufa di Pikir Dulu Podcast. Hore, yay. Setelah skip 1 minggu, Iya, sorry. kita kemarin sibuk KKN. Sok sibuk emang. Oh ya, Ya, Pon. Sekarang kita ini lagi. Nggak berdua lagi, kita bertiga sekarang. wow, ada gue star juga ya yang mampir di podcast kita Iya, gitu. iya dong mampir. Ada lagi yang mampir. Nih, ada kita udah terhubung sama Kak Nur. Halo Kak. Halo Kak Nur. Halo, Kak, kenalan dulu lah Kak. kenalan ya? Iya. Apa-apa aja nih? Iya kan ini belum kan Kak? Iya, kenalan nih apa-apa aja, nama, tempat tinggal, terus tanggal lahir, habis Iya itu yang kayak Boleh nih. kayak ngisi biodata gitu loh, biodata di Binder gitu loh Kak. Tinder. Nama, TTL. Ya udahlah, langsung aja lah ya. Iya. Iya, Langsung, Kak. langsung Kak. Halo, nama aku Nur Awalia, kadang dipanggil Nur sih sama kawan-kawan. Kadang Nuri juga bisa. Kawan-kawan rumah juga panggilan Nuri. Cuman kan Nuri nggak nyambung sama Nur Awalia ya kan. Iya. Udah. Iya, nggak nyambung emang. Terus apa lagi weh? Tempat tinggal aku nggak? Ini Kak, Tanggal lahir. iya ya tempat Siapa tinggal, tahu tempat nanti tinggal. mau ngucapin kan. TTL Kak, TTL. 2 bulan lagi kayaknya. Iya, bulan 9 2 bulan lagi kan. Ih, sama kita Kak. Tanggal berapa tuh? Tanggal 23. Ih, Poni duluan lah berarti ya. Tuan Poni berarti ya. Ih, jangan gitu lah. Tahunnya beda loh. Iya, tanggal 23 Apalagi ya? tahun 98. Mm-mm. Rantau Perapat, Sumatera Utara. Wow, orang Medan lah ya. Wah, Wak-wak Medan. Medan. Enggak wak-wak juga kalau aku Oh, ngomong. enggak apa-apa. Apalagi nih, Bang? Apalagi. Hobi. Ini kesibukan Kak. Heeh. Hobi, kesibukan apa kayak gitu. Sibukkan menyibukkan diri lah. Banyak lah yang disibukkan. Menyibukkan diri itu paling ini. Paling sering disibukkan tahap apalah kerja anak di sini. Gini Pon. Sekarang kita mau bahas soal apa nih Pon? Berhubung Kak Nur dari Medan kan, terus Kak Nur kuliahnya di Unan tapi yang di Payakumbuh kan ya. Pasti ada tuh perbedaan-perbedaan antara dari Medan ke Payakumbuh tuh banyak banget pasti ya perbedaannya di ranah Minang gitu. Coba deh Kak ceritain gimana awalnya milih mau ke Payakumbuh gitu, ke ranah Minang, terus suka dukanya apa gitu. Coba deh, pengen tahu gitu. Oh, jadi cerita lah aku di sini ya. Iyalah, apa lagi? Bisa. Gimana ya? Atau kita tanya lah. Itu dulu lah, Sekarang Kakak, awalnya dulu lah, gimana mau milih ke sana gitu loh. oh ya, kayak itu. Gimana ceritanya bisa sampai ke Sumbar? Hmm. Enggak gini, jadi dulu waktu SMA kakak itu Mm-mm. kayak mana ya? Sebenarnya pilihannya ke UI kan. Kakak nggak tahu diri, udah otaknya pas-pasan, pilihnya maunya ke UI gitu kan. Iya. Sok kali memang. Terus itu karena sadar diri ya kan, sadar diri ya udah nggak mungkin nih. Kau sadar diri lah otak kau Nur kayak gitu kan. Habis itu kemarin itu kan udahlah dihilangkan lah si UI ini kan, nggak diinin lah. Kebetulan ada kakak sepupu kakak di sana ya kan, dan mulailah mencari-cari kan apa yang unik apa lagi gitu loh di daerah Sumatera ini. Kakak emang yang nggak ini sih, bukan gimana ya, emang ya pengennya keluar dari Sumatera Utara bu, dan mau keluar Pulau Jawa, keluar dari Pulau Sumatera itu kayak orang tua itu berat lah untuk orang tua untuk ke Sumber aja pun lepasnya berat Iya, gitu iya. lagi ke Benar-benar. Jawa gitu kan. Ya udah habis itu ya udahlah cobalah. Habis itu kakak lihat kan Unan gitu kan, ya ini bagus gitu kan. Ya udah kakak nggak tahu. Nah satu lagi satu lagi kan Mm-mm.
emang nggak pernah nih ke Sumatera Barat, sama sekali belum pernah seumur hidup, baru. Iya. Jadi kakak nggak tahu itu Payakumbuh sama Padang itu letaknya di mana. Kakak mikirnya, kampus 2 deket-dekatan ya sama kampus 1 kayak gitu. Iya, Kira, iya. ya ampun, jauh jaraknya memang gila, gila. Ya udahlah, hampir mau nggak diambil sih. Cuman gini, kemarin itu kayak udah kayak, aduh SN nggak lulus. Kakak kan ikut SBM nih. Iya. Jadi itulah apa namanya? Ya itu takut yang jadi kakak juga nyoba di UIN tuh kakak ngambilnya di apa di Medan juga kan. Pengumumannya itu terakhir pengumuman SBM kan duluan tuh. Nah, Iya. jadi pengumuman SBM ini itulah lulus kakak di kampus 2. Di pilihan pertama kakak ngambil di kampus 1. Kalau nggak salah kakak ilmu tanah. Iya, ilmu tanah kalau nggak salah ngambilnya di kampus 1. Nah, ini pilihan kedua, peternakan kampus 2 ini. Baru pilihan ketiga itu ya udah pelarian aja sih kayaknya. Apa namanya kan wajib itu kan dari provinsi sendiri nih kan. Ya. Tuh, ya udah lulus yang SBM dan ternyata ya udah daftar ulang nih. Pas daftar ulang itu pengumuman orang tua sebenarnya nyuruhin gini loh. Kayak nyuruh tunggulah pengumuman yang satu lagi yang UIN ini gitu kan. Kakak takut lah ya kan, nanti takutnya nggak diterima ini, taunya yang UIN nggak lulus gitu kan, jadi kayak aduh gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah kakak ambil aja yang UNAN nih. Baru ternyata pas daftar ulang besoknya itu ya udah daftar ulang kan, besoknya pengumuman di UIN, ternyata kakak lulus juga di UIN. Ya udahlah, mau kayak mana lagi, udah daftar ulang kan, udahlah lanjutkan aja lah di sini. Berarti emang awalnya itu emang sama sekali nggak kenal sama Sumbar nih, Padang Payakumbuh aja nggak tahu gitu ya? Kok iya paling taunya Padang doang itu. Iya, Paling tapi letak-letaknya gitu ya yang nggak tahu berarti. saya itu nggak tahu. Berarti tapi niatnya, tapi emang ada niat untuk keluar Sumatera Utara ya? Memang kakak niatnya itu sih, kakak emang kayak ya udahlah, kakak maksudnya ikut UIN ini ya emang untuk mana tahu nanti kan nggak lulus yang SBM. Pokoknya kakak pasang umpan banyak-banyak lah gitu loh. Pasti ada yang Iya. jadi ya Benar-benar. udah. Dan UNAN. Kak, sebelumnya udah ini belum? Apa? Udah tahu soal Minang atau di Padang itu kayak gimana, atau di Sumbar itu kayak gimana? Sebelumnya udah tahu belum? Nggak tahu kakak, kan kakak nggak pernah ke sana. Kakak ke Padang itu nginjakin Sumbar itu pas kakak lulus di UNAN. Nah itu habis itu ya udah, sebelumnya nggak ada gitu, nggak tahu gitu. Paling nggak taunya Padang gitu. Udah jam gadang mikirnya kadang di Padang tau kemarin tuh. Kadang Bener-bener. Iya. Terus kesan pertama kakak nyampe di Sumbar itu gimana? Dari segi orang-orangnya gitu. bingung lah ya, orang itu ngomong apa ya kan. Iya. Kakak itu pertama kali itu yang nganterin mama kakak yang nganterin kan. Mama kakak ini kayak maksudnya kan kakak sama mama kakak ini emang belum pernah ke Sumbar nih. Pas nyampe itu emang ya bingung lah mau untuk kayak mana ya, bingung lah kemana ini. Tapi kakak untung ada om di sana kan, jadi kayak ya udah lah nunggu om itu jemput kan. Tuh diajak keliling UNAN. Udah. Itu UNAN yang langsung ke Payakumbuh berarti? Yang di kampus 1 di Padang. Kan daftar ulang. Oh. Terus Kak, maksudnya kesannya apa sih pas pertama di UNAN? Maksudnya pertama pertama kali ke Sumbar, apa kesan pertamanya? Terus ngelihat daerahnya mungkin, atau ketemu orang-orangnya apa gimana? Ya pasti beda lah ya kan, dari bahasa, dari semuanya pasti beda lah. Cuman yang paling mungkin di bahasa aja sih yang lebih ininya. Kalau dari apanya kayak ini Sumbar kayak gitu bagus ya. Ya kayak gitu sih. Kalau di Medan ini juga nggak Kak? Kalau di Sumbar ini kan kayak masih
hijau gitu ya kan. Oh, Masih ya banyak lah alamnya gitu. Kalau di Medan gimana sih? Soalnya Ova kan belum pernah ke Medan nih. Nggak tahu jadi. kalau Medan kayak mana Kak bilang ya? Em, ya paling ke ini lah, bagian Sumatera Utara yang nggak di Medan ini kan kotanya kan. Hmm. Oh iya, iya. Oh iya ya. Kalau Benar-benar. kota Medannya itu ya kayak mana Padang kayak gitu loh. Maksudnya nggak jauh-jauh kali sih gitu loh. Kayak istilahnya gini lah. Ini kakak di Rantau Perapat kan. Iya. Kakak sih menganggapnya kayak gini. Padang itu Medannya gitu kan. Iya. Baru Bukit Tinggi nih. Bukit Tinggi ini apa lah ya kakak buat. Bukit Tinggi ini kayak kisarannya lah sama kakak kok nggak salah ya. Ada itu nama kota kisaran. Iya, iya. Pernah Sama dengar. nggak tahu sama yang lain kayak mana. Nah, Payakumbuh itu hampir Gitu. tepatnya kayak gitu lah Pak kira-kira. Won. Iya, 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 Oh, iya. iya, Kak. Jadi kok dibilang hijau masih ada di bagian di apa sana kayaknya masih ini sih. Masih banyak pohon-pohon hijauan gitu. Di daerah Samosir mungkin Danau Toba mungkin atau di Brastagi kesana kesananya lah. Kakak pun nggak belum mengelilingi semua sih Sumatera Utara ini. Hmm. Jadi kayak gitu lah. Dibilang hijau nggak hijau-hijau kali sih. Tapi Iya, ada iya, lah iya. gitu ya. Nah, Terus cara kakak buat adaptasi sama lingkungan Sumbar itu gimana, Kak? oh adaptasinya ya. Mm-mm. Kayak mana? Ya namanya juga pendatang ya kan. Iya. Hmm. Ya kayak mana ya? Ya kakak ngomong bahasa Indonesia lah. Namanya kakak nggak ngerti bahasa Minang awal-awal itu kan. Jadi Iya. kayak nanya, Hmm. kayak nanya-nanya gitu ya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Paling nanti kan orang itu ngerti juga kan. Dan orang-orang situ pun ngerti gitu loh. Ini dia bukan dari Minang nih berarti kayak gitu loh. Jadi orang itu pun balasnya pakai bahasa ini, pakai bahasa Indonesia juga kan. Ya kayak gitu. Tapi lama kelamaan kan udah berteman kan, udah berkawan sama kawan-kawan yang dari kampus ini lah ya kan. Iya. Udahlah mulai paham lah oh ini artinya ini gitu jadi kayak disambung-sambungin aja sih kayak kayak gitu lah tahu artinya Kata gitu ya. iya oh ini oh berarti ini maksud dia oh ya, kayak gitu dan kawan-kawan aku pun semuanya kayak ya udah sih orang itu kayak ngomong sama aku ya udah pakai bahasa kau aku kok di sana kan kau kasar ya Iya, Iya, benar-benar. iya, iya. cuman ya udah orang itu pun tahu kan oh ya udahlah bekau-kau jadi kayak mungkin udah maklum juga sih gitu dan orang itu juga ngawin aku kan ya kakak juga biasa aja gitu kan namanya udah di sini pun pakai kau-kaunya gitu Tapi ada nggak sih, Kak, pas awal-awal tuh takut banget nih mau jadi anak rantau gitu. Ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu? kalau bilang takut takut enggak sih kakak ini orang berat takut enggak kayak mana ya ya mungkin udah ini kali ya kakak pun udah kayak udah dari SD kalau nggak salah kakak ya dari SD tuh mama kakak ini dia tuh sering ini kayak dia ngutip dia kerja lah kan kerja tuh di kampung kakak ini sama rumah kakak ini agak 1,5 jaman gitulah jadi kayak mama kakak tuh nggak pulang kan karena kan Iya. bolak-balik kan jadi kakak itu udah tinggal di rumah wak kakak jadi kayak dari kecil itu udah kayak udah biasa gitu loh kayak jauh dari orang tua jadi pas mau pergi merantau itu Oh iya. ya udahlah gitu tapi kok Iya. kalau kalian nanya sedih ya sedih soalnya jauh kan Liburan pulangnya tiap liburan. pulangnya tiap libur panjang tapi ya yang 3 bulanan gitu lah Hmm. Berarti setahun sekali jatuhnya, ya nggak ya sih? udah berapa tahun ini setahun sekali lah rencana kan tahun ini nggak pulang ternyata covid udah pulang lah gitu Oh, gitu. Oh iya, COVID. Benar-benar. apalagi Cukup lama ya, setahun sekali. ya, Iya kan? gimana buang-buang duit kan kok seminggu sekali Enggak, maksudnya kan apa namanya? Liburan kan ada 2 kali gitu loh maksudnya. Kakak nggak kayak gitu ya? enggak Kan lah ada liburan yang tengah semester yang cuman oh berapa bulan itu loh. gini sebenarnya gini loh
nyapein badan sih sebenarnya, lebih ininya bukan buang ongkos tapi capek di badan gitu loh, di jalan duduk di mobil capek gitu loh, ya udah Berapa mending yang jam tuh, Kak? apa Berapa jam dari rumah Kakak? 15 jam. Wow, seharian ya. Iya, Wih, kalau dari Payakumbuh itu 15, kalau dari Padang itu 20 jam ada tuh. Wow, mantap ya. lumayan lama Lumayan. sih. Lumayan capek juga di mobil ya kan. Duduk. Bener. Iya. Tapi kakak ada family nggak sih di Sumbar ini? Family ada kakak, di Payakumbuh juga ada. Tapi itu pun family kayak jauh gitu loh. Kakak pun baru tahu pas Jauh. kakak juga tahu dia tuh pas kakak di ini sih. Pas sudah di apa namanya di Payakumbuh. Di Hmm. Berarti kalau misalnya libur, Iya. kalau libur misalnya libur yang sebentar dan nggak pulang itu pernah suka ke rumah keluarga gitu? Iya. Itu semester awal-awal sih kakak lebih sering itu kayak tiap minggu itu kan Sabtu Minggu itu kan libur tuh. Nah itu kakak pergi sih ke sana. Tapi udah semester akhir ini udah jarang sih kakak ke sana soalnya kayak ya banyak tugas apa dan Sabtu Minggu itu pun nggak bakal libur, maksudnya jarang libur gitu ya kan. Jadi kayak di kos aja lah. Iya. Gitu. Kalau pertemanan gimana kak? Pernah nggak sih ngerasa susah untuk berteman mungkin atau mungkin di awal-awal ngerasa gimana atau apa sih yang kak rasain gitu? Di awal-awal itu kayak berteman itu ya kayak mana ya? Gini, kalau kakak gini loh, dapat nih teman kan, kayak di grup nih kan, disitulah mulai dapat teman kan, kayak awal tuh ada teman, Oh iya. ya itu kayak kawan kakak pertama lah di Sumbar lah. Jadi itu kami kayak ini loh, mau ngambil almet, jadi kami sama-sama belum ngambil almet, jadi itulah di grup itu kan, ya udah sama yuk gitu. Dan ternyata kawan ini kawan ini ya bukan kayak orang Minang, dia orang Minang tapi dia campuran sama Jawa juga kan, dan ternyata pun sekelilingan dia pun orang-orang Batak apa dan lain-lain kan, jadi ya udah nyambung gitu. Itulah. Nah tapi pernah juga sih kayak kakak pun pernah kayak gimana ya namanya, kakak juga belum ini kan, belum paham apa itu bahasa-bahasa Minang itu kan, belum paham gitu kan, nggak ngerti. Jadi orang itu kan masih pakai bahasa Minang tuh. Jadi kan pernah sih awal-awal itu kakak kayak diem gitu kan. Tapi orang itu mikirnya kakak itu marah gitu loh, kayak ada masalah. Gitu. Padahal nggak ngerti. Padahal kakak gini kan. Padahal nggak ngerti. Karena nggak ngerti gitu kan. Tapi orang itu mikirnya kayak kenapa gitu kan. Apa orang itu ada salah gitu kan. Padahal ya ampun aku nggak ngerti loh kalian ngomong apa, gila kali pun punya nyambung mau ikutan tapi nggak tahu gitu ya. Iya bener tuh, bener kayak gitulah. Terus ini nggak sih ngerasa ini nggak kak, bercanda orang-orang nih bercanda pakai bahasa Minang kan, terus kita nggak ngerti gitu, jadinya kayak krik sendiri, orang udah ketawa-ketawa kita nggak ngerti, melongo aja. Sempet gak sih ngerasain kayak gitu kak? Pernah. Soalnya Ova pernah kayak gitu. Pernah sih, pernah kayak gitu pak. Ya apa ya, ya kayak gitu. Nanti orang itu ketawa kan, kayak orang ini bercanda gitu kan, pakai bahasa orang itu. Kakak nggak ngerti, kakak paling dalam hati kakak apa yang dibilangin orang ini, gila ya ini kayak gitu, kayak kimbe kayak gitu kan. Sudahlah dia. Iya kakak ya diam aja lah ya kan, namanya juga kayak wih ini nggak kampungku ini kayak gitu kan, nggak mungkin kakak buat kayak di kampung kakak, nggak bisa ya kan, yang ada kena usir nanti kakak dari sini gitu kan, diterima pula nanti. Pernah kayak gitulah di awal-awal itu, pernah tuh sampai kawan-kawan kakak itu mikirnya kakak itu ada masalah sama mereka, padahal kakak dia memang nggak ngerti apa yang ngomongin gitu kan, ya udah kakak diam aja. Salah paham. Iya, tapi di situ kakak gini, kakak ini lah kan, apa yang dimaksud orang ini? Oh maksud dia ini. Oh ini artinya ini, kayak gitu kakak diam. Sambil mikir. Belajar ya, belajar mengerti juga kan bahasa Minang. Iya, mau tau nggak kakak
kakak sampai Apa? download kamus bahasa Minang biar tahu. Ih, oh my god. Ya ampun, gila, keren, sumpah. Weh, sampai kakak download dan kakak kirim dong ke grup. Weh, udah aku download ya. Mudah-mudahan aku bisa lah. Aku bilang gitu, bayangin. Kocak Tapi sih. lucu, kocak. Semangat Nur, katanya semangat kayak gitu-gitu. Gila kali. Terus sampai kakak paham dengan dengan bahasa Minang itu berapa bulan tuh dari pindah ke sana? Berapa lama? Berapa lama? Sebenarnya nggak lama gitu loh. Cuman kalau untuk kakak sebenarnya gini, kalau untuk artinya kakak udah paham gitu loh. Tapi kalau untuk mengomongkannya, untuk mencakapkan ke mana ya? Untuk mengungkapkannya pakai bahasa Minang lagi gitu loh. Kayak lidah kakak tepekok gitu loh. Entah apa. Sampai sekarang coba deh pengen denger kakak ngomong bahasa Minang gitu. Nggak bisa. Iya. Terus, tapi Apa? ngomong lah pakai bahasa Minang mungkin bisa lah. Tapi kakak aneh gitu loh. Bahasa kakak itu kayak lancar itu cuma satu sama teman kakak ada. Kakak itu kayak bisa gitu lidah kakak lancar gitu ngomong sama dia pakai bahasa Minang. Soalnya dia kan ini nggak pandai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Minang. Jadi kan lancar tapi bingung apa ya gitu, bingung. Padahal udah jadi pernah juga berarti ngobrol sama orangnya tapi pakai bahasa Minang gitu, maksain untuk nyoba pakai bahasa Minang. Iya, Kak. tapi ya tahu lah kan kasar jadinya. Coba deh dengerin, pengen. Iya, apa atau perlu dipancing? Iya. Coba deh, Pak. Apa ya? Gimana ya? Bingung juga atau cerita aja Kak pakai bahasa Minang gitu. Benar. Awak saya nggak tahu dong. Serius kakak kayak udah paham gitu, tapi udah di otak ini kata-katanya, tapi pas mau ngomongkan, mau dicakapkan, entah apa jadinya tapi kok lidah kayak apa ya? Pokoknya itu kayak ngomong Minang tapi logat Medan gitu ya. Ayo kayak gitulah. Relate sih, karena bahasa Minang itu menurut aku pribadi juga ini gampang dimengerti, ya nggak sih Kak? Iya benar. Karena emang dari tapi bahasa susah kan? untuk iya. Cuman Terus kalau bahasa Medan Kak gimana? Maksudnya bahasa Medan tuh sebenarnya kayak gimana sih? Di Medan itu punya bahasa, maksudnya dia tuh pakai bahasa Medan apa gimana? Alfa juga kurang ngerti nih soalnya. Kayak mana ya Pak kakak bilang? Jadi kan di Medan ini banyak orang suku-suku Batak kan. Jadi kayak kalau kakak ini kayak mana ya? Kalau kakak nggak ada suku kakak, nggak ada marga kakak. Kayak mana? Oh banyak suku. Berarti ya? Kakak emang bukan asli Medan gitu ya? Kakak tuh asli orang Sumatera Utara. Orang kakak lahir di Sumatera Utara. Jadi gini loh. Kalau kakak nih sama keluarga kakak pakai bahasa Indonesia. Di sini tuh banyak bahasa-bahasanya, dari bahasa Batak, bahasa kampung, bahasa Pane, bahasa apa banyak lah. Cuman kan orang kan tahu ya kan orang Medan kayak ngomongnya kan selalu kalau apa kayak gitu logatnya kan paling. Iya. Jadi mana dibilangnya kok bahasa Medan ini? Ya begitulah, kayak mana kalian dengar orang Medan bercakap begitulah dia. Beda sama yang Iya. Tapi misalnya ini Kak. Tapi sebenarnya Ova kalau misalnya dengar orang Medan ngomong tuh suka lucu sendiri gitu. Maksudnya kayak gemes sendiri aja gitu. Lucu aja lah pokoknya. Karena sama logatnya kan gitu kan ya Kak. Terus ini kadang ini ada kata-kata yang lucu. Misalnya apa ya? Pajak itu pasar bukan? Pasar sama warung. Apa sih Kak? Pasar. Terus kereta itu motor, itu macam-macam aja gitu, lucu jadinya. Itulah emang kayak gitulah, kayak pasar kan. Pasar itu kan tempat orang jual-jualan ya kan? Iya. Kalau sama kami pasar itu yang pinggir jalan itulah pasar kami bilang. Nah, itu
Jalan itu kan pinggir jalan namanya kan. Kok kami bilangnya itu pasar. Pasar itu pajak sama kami. Pajak. Oh, pajak. Oh, Warung, gede kami bilang. Gede. iya. Kereta kami bilang, motor kami bilang kereta. Nah, habis itu mau. Tapi asli nih, waktu pertama Foni kenal sama teman orang Medan kan di Iya. kampus. Terus dia tuh bahas-bahas, aku tadi naik kereta. Terus mikir kan, emang ada kereta ke kampus? Sumpah sampai mikir, kereta emang ada ke kampus sampai kayak gini. Coba. Naik kereta. Maksudku naik motor kata dia itu. Astagfirullah. Asli situ ngakak. Tapi emang iya sih, kakak juga pernah kayak gitu. Kawan-kawan kakak kan awal-awal tuh kayak bingung. Hah? Kok ada keretamu? Iya makanya. Mana ininya? Apa namanya? Jalannya, relnya katanya kayak gitu. Terus ini juga apa sih plat motor ngomongnya? BK. Itu dia ngomong ini BK-nya BK apa sih, BK apa itu ini belakang motor apa BK? Masih ya, astagfirullah, nguras otak banget tuh itu. Iya soalnya kan kalau di sana kan BA kan. Iya, Kalau di sini kan iya. BK. Jadi Iya. kan bilangnya BK sih, jarang bilangnya plat gitu loh. Iya. Terus tapi Kak, kata orang kan kalau misalnya orang sih banyaknya bilang kalau orang Sumatera Utara atau orang Medan ini logatnya bukan logat, cara ngomongnya tuh ngegas gitu kan Kak. Ngerasa pernah ada masalah soal ini nggak? Maksudnya pernah ada kejadian apa gitu dipikir orang marah-marah apa gimana gitu sama orang-orang sini? Kalau kakak ya, kalau kakak rasa sih nggak ada ya, tapi entahlah ya kan perasaan kakak aja. Soalnya kakak gini Pak, kakak ini kalau kadang sambil sambil ketawa gitu loh, jadi kayak nggak pala serius gitu loh, makanya jadi kayak mungkin kayak udah paham kali orang itu ya kayak gitu loh orangnya ngomong kayak gitu kan. Ya kakak pun bodo amat lah mau kayak manapun, mau orang itu bilang kasar apa ya udah sih, namanya aku kayak gitu di sana, mana lagi mau aku buat kayak gitu lah kan. Kalian pun kalau ngomong kalian pakai ini ya udah aku ikuti gitu kan, tapi ya aku jawabnya pakai bahasa Indonesia lah. Iya. Pada terpegok-pegok aku. Kalau gue ya Pon, kalau gue dengar orang Medan marah-marah atau ya misalnya lagi ngomel-ngomel, gue malah lucu gitu loh. Kalau lu gimana Pon? Sama sih, sama. Kalau gue kan nih di Batam nih. Jadi di Batam ini emang banyak juga orang Medan dan logat-logat Batam sama Medan itu 11-12 gitu loh. Ya bener. Makanya gue kalau misalnya ngomong sama orang Medan ya cocok-cocok aja gitu. Iya. Iya masih mirip-mirip sih, iya sih, pantesan sih. Kalau gue pun emang nggak tahu banget kan, nggak pernah nih namanya kenal sama orang Sumatera Utara dan temenan gitu. Jadi pas baru di Sumbar ini aja kan ketaunya gitu. Jadi Kak Alfa tuh emang kayak lucu aja gitu. Jadi coba kakak marah-marah pakai bahasa Medan lah atau apa kayak ngomel-ngomel gitu Kak? Lucu kali pun, cuman mau marah-marah atau kok nggak ada yang mau di apa gitu? Apa gitu, coba ngomong bahasa Medan Kak. Cobalah Kak ngomong apa gitu. Kalian kan entah apa tuh, kok awak nggak mau marah-marah, kalian suruh marah-marah, itulah kan awak ini malas. Iya maksudnya ngomel-ngomel atau apa gitu Kak. Random banget kan. Tapi aku pengen denger. Kok marah tuh, kok mana bisa marah, awak nggak ada masalah, kabut. Aduh. Gitu lah. Receh juga emang. Sampai ini tahu favoritin Mak Betty tahu nggak? Tahu Mak. Iya Kak. Itu lihatnya. Iya seru, lucu gitu, asik menurut aku. Itulah kayak gitulah, nanti pun bercakap bagus-bagus dibilang orang juga ya gas macam gitulah udah nada. Iya bener. Iya bener. Malah jadi banyak yang bilang kalau orang Medan itu keras ya kan, karena mungkin kayak gitu ya kali ya logatnya. Itulah kan banyak tuh yang bilang kayak gitu. Tapi emang lagi awak aja mau bertumbuk minta tolong dulu kau dari sini, kau nggak pecah kepala kau kayak gitu. Harus
Lucu. Kenapa lagi? Mau Aduh. bertunggu aja minta tolong disuruh pergi kok nggak pecah kepalanya. Tadi kayaknya senang-senangnya aja, Kak. Kenapa? Kayaknya tadi senang-senangnya aja. Dukanya sekarang, Kak. Maksudnya ada nggak sih yang Sedihnya. sedihnya gitu? Oh, sedihnya udah pasti. Tapi harus sedih kali ya, Kak? Sedihnya Sampai tuh kami nangis nih. jangan sampai nangis. Iya, harus sedih kali. Nggak bisa aku sampai nangis orang kubat nggak bisa kecuali ketemu baru nangis dia. Oke. Atau yang buat kami terharu, Kak. Janganlah. Janganlah kayak. Ya udah sedih. Sedihnya gimana? Gimana sedihnya, Kak? Sedihnya ya udah ya jauh kan dari rumah, jauh dari orang tua semuanya lah. Itu kadang itu sedih juga ya itu kan. Iya. Sedihnya di awal-awal sedihnya nggak mengerti awak entah apalah dibilang orang itu entah baca apa nggak ngerti awak tapi ya udahlah udah belajar mendengarkan apa yang dibilang orang itu. Iya. Apa lagi ya? Oh, Udah itu aja sedihnya. Tapi kan banyak kan teman-teman juga yang dari Sumatera Utara gitu. Oh iya. Tapi itulah kawan-kawan dekat awak, kawan-kawan dekat kakak, orang-orang inilah orang-orang Minang juga. Orang Sumatera. Dan dapatnya pun nggak apa lah, maksudnya dia Minang, tapi pun ada campurannya lagi begitu. Jadi nggak Minang, bukan nggak Minang Tulen sih, Minang cuman Iya. lagi gitu kan. Jadi kayak orang itu pun jadi nyambung gitu kan, kayak ngerti juga gitu. Iya, jadi nyambung. Nah, nyambung jadinya betul. Itulah bersyukur lah pula kan dapat yang bisa nyambung sama awak ya kan. Berarti kakak termasuk orang yang ini nggak mudah beradaptasi, termasuk mudah beradaptasi atau sulit? Gimana? Kayak kalau dibilang sulit nggak sulitnya Pak, cuman apa-apa pun sama nama kalian ya. Nggak sulit, cuma kayak pandai-pandai kita lagi lah, pandai-pandai awak lagi gitu loh, kayak mana caranya supaya orang bisa nerima awak gitu. Bener. Iya kayak gitu. Nggak mungkin langsung sok-sok jago awak kan, udahlah langsung lah diludahi orang awak kan. Nggak lucu awak tiba-tiba sok keras ya kan. Woi, Iya benar. Nggak mungkin kayak gitu kan. Nggak kenal padahal. Memang harus kita nerapin pepatah yang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya kan. Iya betul. Iya benar. Emang harus menyesuaikan ya kan. Nggak bisa memaksakan. Memaksakan gimana kita harus kayak gitu juga di tempat orang, nggak mungkin kan Kak. Makanya itulah tadi Kak bilang kayak mana ya, pandai-pandai awak lagi lah gitu loh, kayak mana caranya supaya Ratu nggak tersinggung, tapi kalau udah dekat kali ya udah biar aja lah tersinggung dia kayak gitu. Iya. Mohon maaf buat kawan-kawan semuanya yang dekat sama aku ya, bukan kayak gitu maksudku. Gitu. Tapi kan ada nih beberapa orang mungkin dia sulit untuk beradaptasi. Jadi di awal-awal tuh emang kayak berat banget ngejalaninnya, tapi lama-lama mulai terbiasa gitu. Ada juga yang mungkin cepat beradaptasi. Mungkin kakak termasuknya cepat ini ya, cepat beradaptasi dan berbaur dengan orang-orang Minang di sini ya. Iya, benar tuh. Tapi sebenarnya menurut gue bukan apa ya, bukan gimana lamanya gitu loh, tergantung kitanya yang kita mau nggak sih membuka diri buat lingkungan baru. Itu sih lebih pentingnya. Benar ya. Pintar. Iya, tergantung kemauan diri, ya kemauan kitanya sih, benar. Walaupun dia pintar beradaptasi, tapi sebenarnya nggak mau beradaptasi, juga iya kan? Nanti jadi kan nggak akan bisa. Tapi ya nggak apa-apa sih, yang penting dia mau beradaptasi itunya sebenarnya. Iya. Yang penting sudah mencoba dia gitu loh. Iya.
Berarti kakak selama berapa mau 4 tahun di Sumbar gak kebawa tuh perubahan-perubahan logat Sumbarnya, karena kan ada nih orang yang dia dari Medan nih terus ke Sumbar, terus nanti dia dengar orang Sumbar ngomong, jadi dia kebawa-bawa logatnya gitu. Kakak gitu nggak? Oh, kalau kakak ya kadang kayak gitu juga, kayak gini lah, kayak kakak di sini kan sekarang kan di rumah. Di rumah ini kayak udah kakak pakai bahasa kakak gitu loh, tapi kok akhir-akhir tapi kok di sana itu lagi bisa kakak kan pakai bahasa Minang kakak omongkan gitu loh kan. Iya. Tapi di sini ini kan kayak kemarin itu kakak ada nih ke rumah orang kan mendata. Ternyata dia ini orang Minang. Kakak pakai Minang. Kakak pakai bahasa Minang. Ibu orang Minang kan. Iya, ini. Oh iya, walah awak di di Padang tuh ya. Bulan. Kakak bilang kayak gitu kan. Iyo gitu kan. Habis itu kan di mana kampung Bu? Kayak gitulah kakak tanya tadi. Di Siko katanya. Oh lah mau di Padang katanya. Alah Bu. Alah aku tahun. Ku bilang kayak gitu. Lucu. Ya mau kayak manapun pasti terbawa juga logat ini ya kan, sumutnya kan Sumatera Utara ya. Bener. Namanya juga udah terini sama udah lahir dia apa sih, ya udah lahir di sini, jadi kayak mau pakai bahasa apapun pasti logatnya ini juga. Kalau selain bahasa Kak, selain bahasa yang beda banget Sumbar dan Medan apa sih? Kenapa? Budaya kan pasti beda ya, Yang tapi beda banget gitu, yang ketara banget bedanya. yang beda banget gitu antara Sumbar dan Medan. Misalnya apa selain bahasa atau mungkin orang-orang, sikap orang atau gimana mungkin Kak? Atau Menurut Kakak makanannya gitu. Makanannya mungkin. Iya. Dari makanan lah ya. Memang agak beda. Iya, makanan. Memang beda-beda ya pula setiap daerah kan makanan ini kan. Iya. Kayak misalnya contohnya nasi lah. Kalau nasi orang kakak ini kan jemek di sini. Maksudnya kayak pulut gitu dia gitu loh. Ya, pulen. Pulen, nah iya kayak gitu kan. Iya. Jadi kok di sana kan nasinya enak gitu kan. Kalau di Sumbar itu apa namanya kayak bederai, ada yang emang nggak pulen, maksudnya dia pas gitu loh. Mau sebanyak apa airnya pun dia nggak jemek kayak gitu kan. Kok beras orang kakak. Kalau beras orang kakak emang harus pas. Kalau banyak airnya jomek lah dia. Kalau jadi bubur lah kan. Nah, kalau sedikit dia koras, ya jadi harus pas gitu kan. Jadi pernah lah kakak bawa beras kakak itu ke Sumbar. Kakak kan bawa beras terus kok pulang kan, balik lagi ke sana. Kakak masak di sana. Itulah, entah kenapa, tahu lah kakak kan udah pas airnya tetap juga jemek, ya udah kakak ngerti. Habis itu kakak bawa beras lagi dari sini. Kakak nggak suka lagi makan di sini jadinya. Soalnya kakak emang orangnya nggak suka nasi yang jemek-jemek. Kakak itu sukanya yang pas gitulah gitu maksudnya. Iya. Dari makanan kayak mana ya? Setelah kakak apa ya kan, ternyata orang Minang kan katanya suka pedas gitu ya kan. Iya. Ternyata bukan suka pedas. Kakak lebih mengatakan suka cabe gitu loh. Memang harus ada cabe makannya gitu. Benar. Betul. Kalau kakak rasanya nggak apa gitu loh sambal. Maksudnya sambal di sana gitu kan. Jadi kayak setuju aku emang. Mungkin orang ini emang ya dari apanya memang suka, emang kebiasaannya udah gitu kan, makan harus ada sambalnya. Sambal itu kan kayak cabe ado gitu kan. Kayak gitu sih kalau kakak. Pasti beda-beda. Padahal masih banyak yang lebih pedas ya kan Kak. Tapi ayam geca emang pedas sekali. Gila ya itu, enak kali emang. Itulah belum pernah coba, cuma kemarin iya emang kan, Pak, tutup bulan dia. Makanya Pon ke sini ke Payakumbuh. Kemarin udah ke situ Kak, tutup dia ya kan Pak. Tutup. Iya tutup dia Kak. Tutup. Nggak tahu lah, nggak ingat aku. Jam berapa itu? Iya yang tengah malam, yang malam-malam kami datang itu loh Pak, habis ya kan?
Itulah pula Oh iya, habis. malam. Tutuplah dia tengah malam. Gak tengah malam kali. Di mana sekarang si Poni? Ada. Poni di mana sekarang? Apa Kak? Poni sekarang di mana? Di Batam. Di Batam. Kirain di Mm-mm. Padang. Kok di Padang main-main udah buka itu dia. Iya. Gecak ya. Iya cuman buat ke situ, buat kegecak. Aduh, enak emang kita itu. Emang luar biasa pedas. Kasihnya podas, minta podas ya, podas sekali dikasihnya. Mampus lah makannya. Tapi ini gak sih Kak, seneng gak sih punya teman-teman beda-beda daerah gitu? Teman-teman beda daerah ya. Iya kan? Punya teman di Minang. Terus di Minang tuh di Sumbar bukan di Padang aja, orang sini, orang situ, banyak lah macam-macam kan Kak. Iya. Gimana ya? Banyak gitu karena maksudnya karena ini ada di maksudnya nggak di sini-sini aja gitu kan. Jadi wawasan luas gitu jadinya kan pertemanan. Iya. Ya senang lah. Masa nggak senang pula? Bener-bener. Dapat kawan-kawan Dan gimana? dan lebih bagusnya walaupun di daerah orang lebih bagusnya berbaur gitu ya kan Kak, temenan juga sama orang setempat dan emang semua orang lah kita berteman sama semuanya gitu. Oh iya, mau nanya dong Kak, ngatasin kalau tiba-tiba homesick nih, kangen banget gitu. Oh bener. Lagi banyak-banyaknya tugas tuh pasti tuh kerasa gitu. Gimana tuh Caranya ya? Mm-mm. Rindu rumah gitu ya? Iya. Gimana kakak hubungi mama kakak lah. Simpel kali emang, betul lah. Nggak salah, Cuman apa? Betul Ada emang. perasaan kayak, aduh pengen banget nih pulang gitu, pengen banget nih itu nggak mau di sini gitu loh. Iya, tahu itu kalau misalnya kakak kayak gitu tuh, misalnya kayak pengen pulang, tahu kakak caranya itu supaya kayak hilang lah itu kan. Kakak pergi entah kemana lah, kakak pergi aja lah pokoknya, biar kayak nggak sedih gitu di kos sendirian kan, mikirin pengen pulang kayak gitu. Jadi kakak pergi aja entah kemana lah, terserah kakak gitu kan. Yang penting kayak tenang gitu otak gitu loh. Emang sering sih kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah kakak telepon, kakak hubungi aja, kakak video call. Habis itu udah tenang. Gitu. Betul. Orang punya ininya masing-masing sih untuk mengatasi homesick ya kan. Dan kakak juga orangnya simple aja ya kan, nggak pala ribet-ribet. Iya betul. Iya bener. Iya simpel kali betul. Setuju aku emang. Iya kan. Iya simpel. Emang nggak bawa ribet hidup gitu ya kan Kak? Iya Pak. Buat apa ribet hidup Pak? Bener. Hidup cuma sekali ya kan Kak? Ngapain ribet-ribet? Simpel aja. Iya betul. Betul emang. Apa sih yang menurut pribadi kakak nih, yang kakak nggak bakal bisa dapetin kalau kakak nggak ngerantau gitu? Nggak dapetin gimana nih? Gimana ya? Maksudnya? Ngerti nggak Pak? Ya, pelajaran atau mungkin suatu pelajaran untuk hidup kah atau suatu pendewasaan diri atau apa yang kakak dapat pas ngerantau gitu, yang nggak akan didapat kalau kakak nggak ngerantau. Ya itulah tadi. Kalau kakak tadi nggak ngerantau, mungkin kakak nggak bakal tahu lah bahasa Minang, kakak nggak bakal tahu sifat-sifat orang Minang kayak mana, nggak bakal tahu lah sifat-sifat kawan kakak yang dari berbagai daerah itu. Kayak gitulah. Jadi kan kita tahu, oh kayak gini rupanya ya, dan nggak tahu juga. Misalnya kan ini di daerah masing-masing itu kan ada kayak adatnya kayak gini, kayak gitu kan. Jadi dari situ jadi kita tahu dari merantau ini kan bukan kan kakak merantau karena Minang, bukan orang Minang aja kan yang dapat kakak kawan gitu kan, banyak daerah lain. Jadi di situ juga dapat belajar juga sih dari daerah orang ini kayak mana, kayak gini, kayak gitu loh. Kalau misalnya kita nggak merantau mungkin kakak stuck aja sih di ini, udah stuck di bener udah ini aja lah gitu kan. Bukan berarti kayak mana ya,
Itu Iya. sih memang dipelajari kalau soal-soal kayak gitu. Cuman kan lebih nyatanya kan enak gitu kan kalau jumpa langsung gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti? Iya. Ngerti Kak, ngerti Kak. Kalau ngerantau ini kita dapat pelajaran hidup lah ya. Salah satu proses kita menuju itu Iya, gitu. betul. Jadi kita tahu susah, Iya, gimana betul. susahnya kita di akhir bulan, Bener banget. Iya, di benar awal banget. bulan, minta Iya, ampun iya. kan. Anak rantau mana suaranya? Hidup. Hidup anak Lu rantau, nggak tapi aku bukan. ngerantau. Iya, bukan loh. Tapi lebih ini juga nggak sih Kak? Kita jadi tahu kan karena kita ketemu orang yang beda-beda. Jadi kita tuh tahu gimana kita mau bersikap untuk orang itu gitu. Jadi orang yang kayak gini, jadi kita tuh nge-support harus kayak gini gitu. Ya kan nggak? Iya Ya nggak sih benar Kak? kayak gitu ya. Ya benar tuh Pak. Jadi kita tahu gitu kan. Oh anak ini nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Jadi kita bisa Iya. kita bisa mengapakan diri kita gitu Pak sama dia gitu. Iya. Menyesuaikan. Tapi sama ini sih, Suatu bentuk. sama ini sih yang Poni rasain. Kita lebih bisa menghargai waktu kita di rumah, waktu liburan gitu. Iya, bener. Iya kan? Bener. Jadi kayak ya udah nikmatin di rumah gitu ya. Iya. Soalnya Bener. gitu kan pulangnya pun jarang. Lebih berkualitas waktunya Bener. jadinya. Pesan Kakak untuk teman-teman yang ngerantau, yang baru ngerantau, yang mungkin lagi homesick, terus lagi berat-beratnya mungkin lagi merasa berat di ranah rantau gitu. Gimana? Ada pesan nggak? Ya untuk yang baru merantau lah ya kan. Ya inilah. Kita kan harus pandai-pandai lah mendekatkan diri sama orang sekitar kita gitu. Soalnya kalau kita nggak pandai mendekatkan diri sama orang-orang dekat kita, sulit nanti kita. Soalnya kita butuh kan, kita bakal butuh orang-orang sekitar kita gitu lah ya kan. Bener nggak? Bener. Betul. Lah caranya kayak ya udah kita pokoknya kayak mana ya? Sebaik mungkin lah untuk mendekatkan diri, jangan sok keras gitu loh. Iya, bener. Betul. Nanti bukannya baik-baik dia pula awal-awal kan, jangan begitu. Bagusnya awal-awal kayak apalah gitu kan, baik-baik lah gitu. Walaupun harus baik lah gitu, karena kita saling membutuhkan gitu. Kita butuh orang-orang sekitar kita gitu. Kita jauh dari ini kita gitu loh. Ya itulah, pandai-pandai lah. Betul. Posisikan diri gitu. Dan walaupun berat rasanya, kalian adalah ada yang lebih menderita dari kalian, kayak gitu lah istilahnya. Bener kan. Betul. Ya kayak gitulah. Karena hal yang kita keluhkan itu adalah hal yang orang inginkan sebenarnya kan. Bener. Ya betul. Jadi kayak harus bersyukur. Pokoknya bersyukur terus lah. Kayak manapun tetap bersyukur gitu. Right. Jangan banyak ngeluhnya. Memang ya kakak kayak mana ya, kok mau ngeluh gitu loh. Kalau mau kayak mana ya, ngeluh gitu. Tapi kayak ya udahlah gitu. Jangan berlarut-larut kayak gitulah. Iya. Betul. Ngeluh boleh asal sewajarnya juga gitu. Itu juga satu lagi pun, kalau mau nangis, kalau mau down apa segala udah boleh. Biasanya itu kan kata siapa itu penyanyi itu, Versa, siapa namanya itu? Versa. Apa? Versa Besari. Iya, kan kayak gitu kan. Oh iya, apa katanya Kak? Kenapa untuk baik-baik saja, iya kan? Oh iya, benar. Iya. Jadi nggak apa-apa kok. Benar. Apa. Jadi untuk yang perantauan itu kayak ya udahlah, nggak usah malah pening-pening kalian. Pokoknya kalian baik sama orang, baik lo orang itu. Begitu. Kakak punya prinsip kayak gitu soalnya. Baik orang sama kakak lebih baik lagi kayak gitu. Iya, benar. Setuju. Kalau kakak mau dibaiki sama orang, kakak harus baik sama orang gitu loh. Jadi orang pasti baik gitu kan. Dan kakak rasa pun semua orang bakal kayak gitu kan. Iya. Kok dijahati ya lebih jahat lagi ya kak mah. Gak nanggung. Ya udah realistis ya kan Kak? Betul itu.
Macam-macam orang. Aku kok Sikat abis, Kak. Senggol balik. Macam-macam orang. oh iya. Iya. Senggol. Bacok. Dia 1, Kak. Kita 10, Kak. Jangan. Pokoknya kalau Betul. kalian baik, udah kayak lebih baik aku dari apa? Lebih baik lagi aku udah kayak malaikat, aku baik aku bilang ini. Tapi kalau kayak aku Oke juga lah. kayak setan gitu, Kak. Iya, kalau kalian jahat lah, lebih setan pun nanti jahat gitu. Bang, kalian semangat untuk perantauan, hidup. Hidup anak rantau. Hidup. Gak kerasa ya, udah banyak ngobrol kesini kesana. Makasih banget loh Kak, udah mau dateng, udah mau Mampir. ikutan rekaman sama kita, udah mau ngobrol sama kita ya kan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga loh ya udah ngundang, ya ampun. Gak nyangka loh. Aduh ya ampun. Tapi seneng sih Iya. bisa ngobrol bareng ya kan, sharing-sharing pengalaman. Ternyata gitu sih perasaan anak rantau yang cuek-cuek ini, ya begitulah ya Kak. Begitulah. Semoga Begitu. obrolan kita kali ini didengar sama semua orang itu bisa jadi apa ya, manfaat juga lah ya, gimana pengalaman anak. Iya, semoga bermanfaat Mungkin juga. yang dengerin Untuk- juga ngalamin hal yang sama kayak Kak Nur alami gitu. Iya. Ambil positif. Bisa jadi motivasi, ambil positifnya, buang negatifnya. Bener. Makasih See you the Kak. next podcast Kak Nur. Oke guys.